Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Tafsir Tematis Matematika akan menyampaikan hal mengenai isyarat-isyarat ilmiah mengenai persamaan garis lurus yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Tepatnya pada Quran Surah Al-Anfal ayat ke-65 sampai dengan ayat ke-66. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah khazanah pengetahuan bagi umat muslim yang telah diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tentu saja, diwahyukannya ini tidak dibarengi dengan ramainya teknologi seperti pada zaman modern ini. Hal ini mengapa ayat-ayat ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran adalah dalam bentuk isyarat, dan sekaligus hal ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang berakal adalah untuk terus-menerus bertadabur, dan bertafakur mengenai ayat-ayat Al-Quran, sehingga pengetahuan tidak jumut pada masanya dan terus mengalami perkembangan yang dinamis sampai pada akhir zaman nanti. Sebagaimana Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah ini ditujukan sebagai mukjizat yang mana sahih di kulli zaman wal makan, yang mana meskipun Rasulullah SAW telah tidak membersamai kita sebagai umatnya, namun mukjizatnya senantiasa sahih sampai pada hari pembalasan nanti. Ya, pada kesempatan kali ini di kelompok 5 ini kita akan memiliki 4 poin pembahasan. Yang pertama, kita nanti akan mengetahui tentang sejumlah tafsir mengenai dua ayat yang akan kita bahas ini. Yang kedua, kita akan memahami secara matematis itu sendiri apa sih persamaan garis lurus tersebut, dan pada pembahasan yang ketiga nanti kita akan mengetahui mengenai interkoneksi antara ayat Al-Quran dengan pengetahuan sainsnya. Dan yang keempat, kita akan mengetahui mengenai manfaat apa sih yang kita peroleh dari isyarat adanya persamaan garis lurus dalam Al-Quran. Isyarat persamaan garis lurus tergambar dalam susunan dua ayat Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Anfal ayat ke-65 sampai dengan ayat ke-66, yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya adalah, wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Sekarang, Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka, jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengerti tersebut ialah mereka tidak mengerti bahwa berperang haruslah untuk membela keyakinan dan mentaati perintah Allah.
mereka berperang hanya semata-mata mempertahankan tradisi jahiliyah dan maksud-maksud dunia lainnya. Sadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, saya di sini akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi untuk memahami isyarat-isyarat Allah tentang ilmu pengetahuan, hendaknya kita memahami terlebih dahulu dari sisi tafsir ayat ini. Di sini saya akan menyertakan beberapa tafsir. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tafsir fi dilalil Quran. Nah, pada ayat ini Allah menggambarkan bahwa kaum mukmin itu memiliki cukup kekuatan untuk bisa melawan musuh, meskipun pada saat perang Badar itu kaum muslimin ini jumlahnya lebih sedikit, sangat sedikit, dan sedangkan musuh itu jumlahnya berkali-kali lipat daripada jumlah mereka. Dikatakan dalam Penggalan ayat 65, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, di antara orang-orang mukmin, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Sedangkan jika ada 100 orang yang sabar di antara mereka atau kaum mukmin, mereka itu dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Nah, hal ini bisa kita simpulkan bahwa satu orang mukmin yang sabar itu bisa mengalahkan hingga 10 orang-orang kafir. Nah, bagaimana bisa orang-orang mukmin itu bisa mengalahkan hingga 10 orang kafir ya? Jadi di ujung ayat ke-65 ini dikatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Lalu apa hubungannya antara tidak mengerti dengan keberhasilan dalam suatu peperangan? Di sini di tafsir ini dijelaskan bahwa hubungan ini tuh sebenarnya sangat kuat sekali. Karena apa? Karena orang-orang mukmin itu merupakan kaum yang mengerti jalan hidupnya. Jadi dia mengerti keberadaan mereka di bumi ini, juga kesudahan setelahnya. Nah, orang-orang mukmin ini juga merupakan kaum yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Mereka bertanggung jawab untuk memutuskan hukum di antara manusia itu secara adil, dan juga mereka merasa bahwa di bumi ini mereka ditugaskan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam usaha untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Nah, semua unsur-unsur positif ini tertanam kuat di hati mereka, sehingga akan memancarkan kepercayaan, juga cahaya dan kekuatan, sehingga dari situ orang-orang mukmin itu terdorong untuk ingin terus berjihad di jalan Allah, berjuang bersama kaum-kaum mukmin yang lainnya untuk menegakkan hukum Allah di bumi ini. Sementara itu, para musuh, yaitu orang-orang kafir itu, mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Hati mereka itu tertutup dari cahaya, pandangan mereka itu rabun, serta kekuatan mereka itu lemah. Meskipun kekuatan fisik mereka bisa dikatakan cukup kuat, tetapi mereka tidak memiliki semangat dari dalam diri mereka sendiri, karena pada dasarnya mereka tidak menyandarkan perjuangan mereka itu pada sandaran yang agung. Nah, di akhir tafsir surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66 pada tafsir Fidilal Quran ini dikatakan bahwa sebagian ahli tafsir dan ahli fikih itu berpendapat bahwa ayat ini itu mengandung perintah bagi orang-orang muslim itu agar tidak takut menghadapi 10 orang musuh jika dia dalam keadaan kuat. Sedangkan mereka diperintahkan, kaum mukmin, orang-orang mukmin itu diperintahkan janganlah lari ketika ada 2 musuh yang menghadang, meskipun dalam keadaan lemah, seperti itu. Nah, dalam tafsir
selanjutnya, yaitu saya mengambil tafsir Miyasar. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memberi semangat juang untuk orang-orang mukmin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, Rasulullah ini juga diperintahkan untuk mendorong orang-orang mukmin ini agar selalu sabar dan teguh dalam medan perang. Nah, di sini Allah juga memberikan kabar gembira bahwasanya 20 orang yang sabar di antara orang-orang mukmin itu sanggup mengalahkan hingga 200 orang musuh mereka. Hal ini dalam tafsir ini dikatakan bahwa orang-orang kafir itu mengapa mereka bisa dikalahkan hanya oleh satu orang mukmin, itu karena orang-orang kafir ini tidak mengetahui rahasia peperangan. Dan juga tidak mengerti tujuan mulia dari perang itu sendiri. Nah, hal ini dikarenakan bahwa orang-orang kafir itu telah meninggalkan sumber kemenangan terbesar, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang-orang kafir itu kemudian hatinya itu menjadi gelap, dan sudah pasti mereka akan mendapatkan kekalahan atas perbuatan mereka sendiri. Nah, pada ayat selanjutnya Allah memberi kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Allah memberikan keringanan karena ketidakmampuan salah seorang dari orang mukmin ini dalam menghadapi 10 orang musuh. Nah, apabila ada 100 orang yang bersabar di antara kaum mukmin itu, misalnya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa satu orang mukmin yang sabar itu bisa mengalahkan 2 orang kafir dari musuh mereka. Nah, ayat ini itu pada dasarnya mengandung pengertian bahwa tidak boleh mempertaruhkan nyawa umat Islam apabila jumlah mereka itu terlalu sedikit ketika menghadapi jumlah musuh yang jumlahnya itu berkali-kali lipat daripada jumlah mereka. Nah, dalam peperangan juga dianjurkan untuk menggunakan taktik agar tidak berhadapan secara frontal hingga kaum muslimin ini sudah menjadi kuat kembali. Nah, sesungguhnya di akhir dari tafsir Muyasar ini dijelaskan bahwa kekuatan yang abadi itu terletak pada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tafsir selanjutnya yaitu tafsir Al-Azhar, tafsir yang ketiga. Di sini pada pangkal ayat 65 penulis tafsir itu menjelaskan bahwa komando tertinggi dalam setiap peperangan adalah terletak pada Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini itu tetap berlaku sampai sekarang di tiap-tiap negara. Yang menentukan terjadinya peperangan atau perdamaian tentunya adalah kepala negara. Nah, lalu dalam ayat ini juga disebutkan tentang imbangan kekuatan antara umat Islam dengan musuhnya. Di sini disebutkan bahwa jika ada di antara kamu 20 orang yang semuanya itu sabar, mereka akan mengalahkan 200. Dan jika ada di antara kamu 100, maka 100 ini dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Nah, hal ini merupakan sebuah penghargaan dari Allah kepada kaum muslim karena kesabaran yang dimilikinya. Semangat yang berkobar-kobar itu karena persatuan iman, sehingga orang-orang beriman itu sangat gagah berani dalam menghadapi musuh. Nah, bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa terdapat perintah persiapan perang dengan menyediakan senjata-senjata serta juga kuda-kuda untuk berperang. Nah, dalam penggalan terakhir di ayat 65 ini disebutkan bahwa karena mereka itu adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka di sini adalah orang-orang kafir, musuh dari orang-orang yang beriman. Nah, penafsir ini menginterpretasikan kalimat ketidakmengertian ini dengan pihak musuh itu tidak mengetahui taktik peperangan yang lebih modern dan maju pada saat itu, serta para musuh Allah ini pun juga tidak memiliki semangat juang yang tinggi sebagaimana kaum muslimin. Nah, tetapi dalam berjalannya waktu itu, pemahaman musuh tentang taktik perang ini itu semakin bertahap. Jadi mereka
sudah mengerti bagaimana siasat-siasat perang yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam peperangan Uhud itu Allah memberikan jalan baru bahwa semangat tinggi saja itu tidak boleh dijadikan acuan, melainkan harus ada keseimbangan antara semangat dengan persiapan serta perlengkapan perang. Nah, dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwa terdapat dua golongan yang berpendapat tentang nasih dan mansuhnya dua ayat ini, yaitu ayat 65 dan 66. Setengah dari ulama itu berpendapat bahwa ayat 1 lawan 10 itu telah dimansuh, telah dihapus oleh ayat setelahnya, yaitu orang-orang Islam ketika berperang itu sudah tidak diperbolehkan lagi dari 1 lawan 10, melainkan hanya boleh 1 lawan 2. Nah, sedangkan menurut golongan yang kedua, yaitu ayat ini tidak terdapat nasih dan mansuh karena ayat yang pertama itu sudah diterangkan yang menjadi sebabnya adalah karena pihak musuh itu tidak mengetahui taktik dan ilmu perang. Nah, pihak musuh ini bodoh, pihak yang tidak mengerti itu jika dihadapi oleh 1 lawan 10 itu tidak mengapa, karena umat muslim pada saat itu juga sudah cukup kuat. Namun di peperangan selanjutnya pihak musuh itu tidak lagi dalam keadaan bodoh, sehingga orang-orang muslim itu tidak harus melawan mereka dengan 1:10. Nah, kenapa bisa dikatakan tidak nasih dan mansuh itu karena pada setiap kejadian peperangan itu akan terjadi seperti ini. Jadi musuh itu bisa saja lebih kuat daripada kita, bisa juga lebih lemah daripada kita. Makanya kedua ayat ini tuh akan berlaku sesuai dengan suasana, sesuai dengan medan peperangan dan juga cuaca pada saat itu. Nah, dari beberapa tafsir di atas dapat kita pahami bahwa terlepas dari pendapat tentang nasih dan mansuhnya ayat ini, ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak, itu umat muslim tetap mampu mengalahkan musuh mereka meskipun jumlah mereka terlampau tidak imbang, terlampau sedikit daripada orang-orang kafir pada saat itu. Hal ini dikarenakan bahwa umat muslim itu memiliki kesabaran yang tiada henti, semangat juang yang begitu gigih, loyalitas terhadap pemimpin dan agama itu sangat menancap kuat di sanubari mereka, sehingga poin-poin positif ini mampu mengantarkan mereka kepada kekuatan yang begitu dahsyat dan sama sekali tidak gentar oleh musuh. Nah, sebaliknya, musuh-musuh Allah ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui kualitas dirinya. Mereka tidak memiliki tujuan selain hanya tujuan dunia semata. Mereka bahkan kehilangan iman dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak memiliki keyakinan, dan pada akhirnya hati mereka akan diliputi rasa takut ketika melihat orang-orang mukmin itu yang begitu semangat, penuh rasa percaya diri di medan perang. Nah, begitu kiranya apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Beberapa pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang persamaan garis lurus. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus di sini kita bisa melalui 3 cara. Yaitu yang pertama yaitu menentukan garis gradien titik di koordinat, dan yang kedua yaitu menentukan persamaan garis melalui titik, dan yang ketiga itu menentukan koordinat dari 2 garis lurus. Mari kita bahas yang pertama. Menentukan garis gradien dan 2 titik koordinat. Untuk menentukan rumus dari garis gradien dan titik koordinat, nah di sini kan bisa ketahui bahwa rumus dari garis persamaan garis lurus yaitu adalah y sama dengan m x tambah c plus c. Nah, karena di sini dari koordinat maka di sini adalah berarti melalui dari satu titik yaitu x, y1. Maka di sini kita masukkan y1 sama dengan m x1 plus c. Nah, kita kurangi menjadi y dikurangi y1 sama dengan mx kurangi mx1 plus c min c.
Kita kurangi Y kurangi Y1 sama dengan MX dikurangi MX1. Maka kita sederhanakan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Maka di sini inilah rumus dari persamaan garis gradien dan titik koordinat. Menentukan garis gradien dan titik koordinat. Nah, kemudian kita perdalam rumus yang kedua itu menentukan persamaan garis melalui titik. Nah, tadi kan kita menentukan di sini kan kita menentukan titik Y1 sama dengan X dikurangi X1 per bagi. Nah, di sini kita mendapatkan dari persamaan garis melalui dua titik. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu menentukan koordinat dari dua garis lurus. Nah, di sini dari pada yang ketiga ini terdapat dua cara, yaitu dengan cara melalui grafik dan substitusi. Nah, kalau dengan cara yang grafik, berarti kita tinggal menggambar persamaan garis lurus tadi melalui garis lurus. Nah, yang kedua substitusi, berarti kita tinggal mensubstitusikan terhadap variabel pada persamaan garis lurus tadi. Contohnya, oke, contoh. Dalam satu contoh terdapat tentukan titik potong dari persamaan 3x plus y sama dengan 5 dan 2x min 3y sama dengan 7. Berapakah titik potong dari dua persamaan ini? Nah, mari kita coba melalui cara substitusi. Nah, sebelum kita mensubstitusikan dalam satu persamaan, maka kita harus mencari satu variabel dulu untuk supaya kita jangan. Nah, di sini kita mencoba mencari variabel y, maka di sini kita dari 3x, jadi y sama dengan 5 dikurangi 3x. Y sama dengan 5 dikurangi 3x. Nah, dari sini kita bisa nanti kita mendapatkan satu variabel x. Nah, coba kita substitusikan melalui satu persamaan dari 2x dikurangi 3y sama dengan 7. Nah, sekarang kita masukkan 2x dikurangi 3y. Nah, ini tadi ini kita masukkan sama dengan 7, berarti 2x dikurangi 3 dikali 5 dikurangi 3x sama dengan 7. Nah, tinggal ditambah itu 2x 3 dikali 5 15 dikurangi 15 min 3 dikali min 3x sama dengan plus 9x sama dengan 7. Ya, dengan menjumlahkan 2x tambah 9x sama dengan 7 tambah 15. Nah, untuk memperoleh x sendiri ya berarti x berarti 22 dibagi 11 sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah menemukan satu variabel dari x. Nah, kemudian bagaimana untuk memperoleh y? Nah, rumusnya sama, caranya sama dengan cara mensubstitusikan dari satu variabel tadi. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan x, maka di sini kita mencoba mencari y dengan persamaan yang lain, dengan cara yang dengan persamaan 3x. Maka di sini dan masukkan 3x plus y sama dengan 5. Nah, x di sini kita sudah menemukan x sama dengan 2, maka 3 dikali 2 tambah plus y sama dengan 5. Berarti 6 tambah y sama dengan 5. Nah, y sama dengan 5 dikurangi 6. Nah, di sini berarti y sama dengan min 1. Nah, dari sini maka kita memperoleh bahwa titik potong dari persamaan dari 3x plus y sama dengan 5 dan 2x min 3y sama dengan 7 adalah 2, min 1. Nah, berikut demikianlah cara menentukan persamaan garis lurus dengan cara 3 macam, yaitu yang pertama ini menentukan garis gradien dari koordinat, yang kedua menentukan persamaan garis melalui titik, dan yang terakhir adalah menentukan koordinat dari dua garis lurus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yang mana pembahasan yang pertama telah dikaji surat Al-Anfal ayat 65 dan 66 dalam kajian tafsir. Kemudian pada pembahasan kedua juga telah disinggung mengenai persamaan garis lurus dilihat dari kacamata
dua titik koordinat. Dinyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 65 bahwa 20 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir atau 200 orang musuh. Kemudian pada pernyataan yang kedua dinyatakan bahwa 100 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 1000 orang kafir atau 1000 musuh. Nah, jika dua pernyataan ini kita bahasakan ke bahasa matematika, maka akan menjadi sebuah titik koordinat, menjadi dua titik koordinat. Yang mana kita sebut saja titik koordinat yang pertama sebagai A, yaitu 20, 200. Kemudian pernyataan yang kedua kita asumsikan sebagai titik koordinat B, yaitu pada 100 dan 1000, yang mana 20 dan 100 adalah berada pada sumbu X dan 200 dan 1000 berada pada sumbu Y. Dengan bersamaan rumus garis lurus melalui dua titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jika dua koordinat ini kita operasikan, maka akan ditemukan sebuah persamaan garis lurus, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min 200 per 1000 min 200 sama dengan X min 20 per 100 min 20. Y min 200 per 800 sama dengan X min 20 per 80, yang mana nanti akan menghasilkan 80Y sama dengan 800X. Maka Y sama dengan 10X. Maka inilah persamaan garis lurus yang melalui dua titik pada surat Al-Anfal ayat 65. Nah, jika kita gambarkan grafiknya, maka akan membentuk gambar seperti ini, yang mana koordinat A 20 pada sumbu X dan 200 pada sumbu Y, dan koordinat B 100 pada sumbu X dan 1000 pada sumbu Y. Maka jika kita tarik garis lurus akan membentuk satu garis lurus. Kemudian dilanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-65. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa surat Al-Anfal ayat 66 ini adalah nasih, atau kalau diartikan sebagai penghapus ayat di atasnya, atau ayat 65 dari surat Al-Anfal. Dinyatakan pada surat Al-Anfal ada dua pernyataan. Yang pertama, bahwa 100 orang mukmin sabar itu dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan kemudian pada pernyataan yang kedua, pada pernyataan selanjutnya dinyatakan bahwa 1000 orang kafir itu dapat mengalahkan 2000 orang mukmin. Nah, kenapa Allah menjadikan ayat ini nasih? Karena Allah melihat ada kelemahan dalam diri manusia, yang mana Allah ingin meringankan beban manusia yang awalnya mulainya mungkin diketahui bahwa satu orang mukmin itu dapat mengalahkan 10 orang sabar. Nah, pada ayat ini akan diringankan, akan dijelaskan oleh Allah. Allah itu memberi keringanan kepada orang mukmin. Nah, bagaimana? Nah, kalau kita nyatakan dua pernyataan tadi ke dalam bahasa matematika, maka seperti surat Al-Anfal ayat 65 juga akan menjadikan dua titik koordinat, yang mana titik A berada pada 100,200 dan titik B berada pada 1000,2000, yang mana 100 dan 1000 adalah berada pada sumbu X dan 200 dan 2000 berada pada sumbu Y. Kemudian kita langsung saja kita masukkan kepada rumus persamaan yang melalui dua titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, yang mana kemudian Y min 200 per 2000 per 200 sama dengan X min 100 per 1000 min 100.
Y min 200 per 1800 sama dengan X min 20 per 900, yang mana nantinya akan memunculkan 900 Y sama dengan 1800 X, Y sama dengan 2X. Nah, jika kita lihat gambarnya, maka grafiknya seperti ini. Titik A berada pada sumbu X berada pada titik 100 dan sumbu Y-nya di 200, maka berada di sini. Kemudian titik B yaitu 1000 pada sumbu X dan 2000 pada sumbu Y, maka titik B berada di sini dan kita tarik garis yang melalui dua titik ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian kenapa ini menjadi sebuah isyarat persamaan garis lurus? Karena jika Allah itu hanya menjelaskan satu pernyataan saja, baik di ayat 65 maupun ayat 66, maka hanya akan ditemukan satu titik. Yang mana jika hanya satu titik, maka ada banyak sekali garis lurus yang melalui titik ini. Tidak hanya satu garis lurus, tapi banyak titik, banyak garis yang akan melalui titik tersebut. Nah, maka dari itu Allah itu menjadikannya dua titik. Nah, ini merupakan isyarat ilmiah persamaan garis lurus. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga bahwa ayat ini merupakan dua ayat ini merupakan ayat nasih mansukh. Yang mana pertama, untuk ayat pertama, ayat surat Al-Anfal ayat 65, Allah itu memberikan bahwa satu orang mukmin sabar dapat mengalahkan 10 orang kafir atau 10 orang musuh. Tapi kemudian Allah meringankan menjadi bahwa satu orang mukmin sabar itu dapat mengalahkan 2 orang musuh. Nah, seperti itu. Seperti itulah isyarat ilmiah matematika yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 65 dan 66. Ya, sekian, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan pada pembahasan. Ya, sampailah kita pada poin pembahasan yang keempat. Setelah kita mengetahui panjang lebar mengenai perjalanan ayat ini hingga dapat ditafsirkan isyaratnya melalui pendekatan matematis, kita dapati beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama dari sisi ayat ini sendiri, mengapa sih harus dimansuhkan dengan adanya surah Al-Anfal yang ke-66? Ya, pada isyarat yang pertama di ayat yang 65 tetap kita dapati adanya manfaat bahwasanya umat muslim diajarkan untuk terus berjihad sekalipun jumlah mereka tidaklah sebesar musuh-musuhnya. Jadi jumlah pada masa itu tidaklah berarti banyak dengan adanya orang-orang muslim atau orang-orang yang bersabar dalam menghadapi orang-orang musyrikin. Kemudian dihadirkannya dengan nasah dari ayat Al-Anfal ayat ke-66 adalah membuktikan bahwasanya strategi dalam perang juga perlu diperhatikan pada zaman sekarang ini, yakni keseimbangan antara jumlah musuh dan jumlah umat muslim itu sendiri. Lalu seiring berkembangnya zaman dan teknologi dapat kita ketahui bahwasanya titik koordinat yang kita temukan pada adanya dua perbandingan jumlah pada dua ayat ini mengantarkan kita pada pemahaman pentingnya garis lurus dalam kehidupan manusia. Seperti halnya Menara Pisa di Italia, hal tersebut juga membutuhkan perhitungan persamaan garis lurus tentunya. Dan kemudian pada perkembangan ilmu modern, misalnya pada perhitungan orang-orang yang bekerja di bidang IT programmer ya, informasi dan teknologi. Kemudian teman-teman yang ada sebagai game developer atau yang pencipta karya game, mereka juga membutuhkan persamaan garis lurus untuk menghitung adanya koordinat kartesius untuk menciptakan karakter-karakter dalam game yang mereka gunakan. Ya, sekian penjelasan dari kelompok 5. Semoga dapat menambah kecintaan kita untuk terus bertadabbur dalam ayat-ayat Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.